Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Intan Sari, NIM 9223412538. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Adapun materi yang akan saya ajarkan adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama pada siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Satap Sendana. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, karena kalian sehat ya, karena kesehatan itu sangat penting. Baiklah, sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini? Siap, Bu. Oke, karena sudah siap, saya minta satu orang untuk membantu menyiapkan di depan. Silakan keluar di depan menyiapkan temannya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Alhamdulillah karena hadir semua. Baiklah, karena kita sudah berdoa, kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan berdiri. Baiklah, karena di sekolah kita ada suatu program namanya kegiatan literasi. Jadi sebelumnya kita laksanakan dulu program literasi. Silahkan dibuka semua buku bacaannya. Kita membaca sekitar 5 menit ya. Silahkan anak-anak. Baiklah, anak-anak, saya rasa sudah cukup. Silakan disimpan buku-bukunya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya. Sekarang dari gambar yang Ibu tampilkan hari ini, kira-kira gambar apakah itu? Ayo, siapa yang bisa berkomentar? Ya, Bang ya. Gambar seseorang yang sedang bergerak. Oke, gambar seseorang yang sedang bermain drama. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa gambar di atas adalah gambar pementasan sebuah drama. Ya kan, teman-teman semuanya ini. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya, Marjana. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsur pembangunan drama. Bagus sekali. Kasih tahu. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar unsur-unsur pembangun drama. Nah, ada tidak yang masih ingat apa yang termasuk dalam unsur pembangun teks drama? Ayo, kalian silakan. Tema, amanat, Ya. alur, penyokohan, dialog, latar bahasa. Ya, kasih tahu. Jadi hari ini apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar
drama yang berbentuk naskah atau pentas. Kemudian yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ada tujuan kita sehingga kita melakukan proses pembelajaran. Ada dua, ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, siswa dapat menelaah karakteristik struktur drama berdasarkan struktur yang berbentuk naskah atau pentas dengan tepat. Dan yang kedua, kalian mampu menelaah kaidah kebahasaan teks drama. Jadi, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, manfaat mempelajari materi hari ini. Ya, kalau kita melakukan sesuatu pasti ada manfaatnya. Kira-kira kenapa kita harus mempelajari struktur dan kebahasaan teks drama? Apa manfaatnya? Ya, jadi manfaatnya pertama pasti menambah pengetahuan. Yang kedua, telah menimbulkan bahasa, membentuk karakter, dan yang keempat, sarana hiburan. Ya. Nah, sekarang kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran sebentar ini? Jadi Ibu akan sampaikan bagaimana alur pembelajaran kita. Ya. Jadi anak-anak yang pertama sekali kalian lakukan sebentar, anak-anak akan mengamati video dan teks drama. Jadi sebentar Ibu akan tayangkan video, kemudian ada teks juga. Nah, yang kedua, kita akan lakukan proses tanya jawab mengenai video dan teks yang kalian amati sebentar. Ya. Nah, yang ketiga, Ibu akan bagikan LKPD lembar kerja, kemudian kalian akan berdiskusi, mendiskusikan LKPD yang Ibu bagikan sebentar, ya. Dan yang keempat, kalian akan mengumpulkan informasi, ya. Kalian akan mengumpulkan informasi dan berdiskusi mengenai LKPD yang kalian amati tadi, ya. Dan yang terakhir, hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas. Paham? Ya? Baik. Nah, sebelum Ibu tampilkan videonya, coba kita semangat dulu supaya lebih semangat. Siap? Siap. Semangat lagi, tepuk semangat. Sekarang sudah siap? Siap. Siap. Sekarang perhatikan di atas, ya. Pada zaman dahulu ada seorang pembalik biri-biri. Setiap hari dia akan menjaga biri-biri di tepi
yang lain ya. Bisa dilihat di depan? Bisa? Ya. Nah, sekarang ini adalah teks drama. Nah, sekarang bagaimana kira-kira strukturnya kalau dia dalam bentuk teks? Coba ibu lihat dulu. Siapa yang bisa menunjukkan di depan struktur dari teks di atas? Siapa? Ya, silakan. Asliana tunjukkan di depan. Ya. Ternyata menurut Asliana di bagian awal ini disebut sebagai prolog. Nah, kalau selanjutnya kira-kira ada yang bisa menyambung menunjukkan? Saya Bu. Iya, silakan Ismawati. Ternyata anak-anak hebat-hebat semua ya. Jadi ternyata ada 3 struktur di atas. Yang pertama prolog, dialog, dan epilog. Nah, tadi kan ibu sudah tayangkan dalam bentuk video. Yang kedua ibu juga tampilkan dalam bentuk teks. Nah, kira-kira yang tadi kita lakukan ini kita belajar apa? Ya, silakan Kak Dena. Menurut saya ini termasuk ciri-ciri dan struktur teks drama. Bagus sekali. Kasih tangan dulu. Ya, jadi tepat sekali apa yang kalian tadi jawab, tunjukkan semuanya itu adalah struktur, ya, struktur dari teks drama. Nah, jadi betul sekali struktur teks drama ada 3. Yang pertama ada prolog, itu adalah pembukaan atau pengenalan apa yang dikenalkan latarnya, tokohnya, dan sebagainya. Ya, ini terletak di pembuka. Kemudian struktur yang kedua ada dialog. Ya, yang ketiga ada epilog. Epilog adalah bagian penutup. Nah, bagaimana sampai di sini sudah paham? Paham? Masih semangat? Masih, Bu. Semangat pagi. Luar biasa. Baiklah, sebelum kita masuk di lembar kerja, sekarang anak-anakku membentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Sudah dengan teman kelompoknya. Diangkat. Dia kasih sedikit ya. Dibedakan supaya tidak terlalu. Saya cek dulu kelompoknya. Kelompok saya. Mana kelompok saya? Siap? Siap, Bu. Kelompok Patung. Siap, Bu. Kelompok puisi. Siap, Bu. Ya. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan lembar kerjanya. Ya, silakan didiskusikan apa yang terdapat dalam lembar kerja, ya, didiskusikan, kemudian hasil diskusinya dituliskan pada kolom jawaban yang disediakan. Ya, silakan.
Ya, silakan didiskusikan dengan temannya apa yang terdapat dalam LKPD. Kira-kira silakan didiskusikan dengan temannya. Bagaimana? Sisa beberapa menit lagi. Silakan segera diselesaikan tugasnya. Sebentar, anak-anakku akan presentasikan di depan hasil diskusinya bersama dengan teman kelompok. Ya, ya, saya rasa sudah cukup. Siapa kelompok pertama yang sudah siap? Kelompok apa? Kelompok pantun. Ya. Selanjutnya siapa yang sudah siap? Kelompok puisi. Berarti yang terakhir siap kelompok syair. Oke, silakan kelompok pantun maju ke depan presentasikan hasilnya. Yang lain silakan perhatikan presentasi dari temannya, kemudian ditanggapi. Ya, ya, silakan ambil teman. Kelompok yang lain silakan perhatikan ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pantun ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yang kita ingin sampaikan adalah struktur irama. Betapa dia melihat jika di pasar sedang membantu ibunya berjualan. Bukankah hari itu di mana hari pertama jika tidak masuk sekolah? Terima kasih, inilah hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok syair dan puisi ada menanggapi? Ya, silakan kelompok yang lain jika ada yang menanggapi, silakan berdiri. Ya, silakan kelompok syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok syair, untuk menanggapi kelompok pantun. Menurut kelompok kami bahwa jawaban kelompok pantun pada bagian konflik kurang lengkap karena hanya menyebutkan satu bagian dialog saja, yaitu dialog tokoh Dian yang berkata, tidak mungkin Dika kesiangan terus-menerus. Dia kan anak rajin, selalu bangun sebelum azan subuh. Jangan-jangan Dika sedang ada masalah, tetapi dia tidak ingin menceritakan pada kita. Seharusnya dialog Linda yang mengatakan, iya, saya ingat 3 hari yang lalu sepulang sekolah, ibuku bercerita kalau dia melihat Dika di pasar sedang membantu ibunya berjualan. Bukankah hari itu di mana hari pertama Dika tidak masuk sekolah juga termasuk bagian konflik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan untuk kelompok saya dulu atas nama. Bagaimana? Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, silakan. Kasih tangan untuk kelompok pantun. Siapa lagi berikutnya? Ya, kelompok apa? Puisi. Silakan kelompok. Yang lain silakan perhatikan di depan ya. Ya, silakan perhatikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok puisi, untuk membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, struktur teks drama. Prolog. Siang itu, ketika jam istirahat sekolah berbunyi, Ari, Dian, Mala, Linda, dan Haris memesan makanan di kantin sembari mengobrol bersama. Orientasi. Mala, kalian tahu tidak kenapa Dika tidak masuk sekolah selama 3 hari? Apa dia sakit? Haris, terakhir saya melihat Dika kemarin sore duduk minum di teras rumahnya. Ketika saya hendak keluar membuka rumahnya, saya sempat bertanya kenapa dia merenung dan tidak masuk sekolah. Dia hanya menjawab tidak apa-apa dan beralasan jika akhir-akhir ini dia selalu kesiangan. Komplikasi. Dian, ini tidak menunjukkan kesalahan terus menyebut dikatakan anak rajin selalu bangun sebelum azan subuh. Jangan-jangan Dika sedang ada masalah, tetapi dia tidak ingin menceritakan pada kita. Linda, oh iya saya ingat 3 hari yang lalu sebelum sekolah, buku bercerita kalau dia melihat Dika di barat sedang membantu ibunya berjalan. Bukankah hari itu dia di mana hari pertama Dika tidak masuk sekolah? Resolusi. Linda, Haris, Mala, dan Dian setuju dengan usulan Adi. Sore harinya mereka berkumpul dan berangkat bersama menuju Madika. Di sana mereka menemukan Dika sedang merapikan barang dagangan untuk ibunya. Epilog. Sebaiknya sepulang sekolah nanti kita mengunjunginya untuk mengetahui apa yang terjadi pada Dika. Tugas kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks drama. Kalimat pantun nelayan itu sedang memasak ikan bakar yang besar. Pasti pangeran menunggunya. Istrinya nelayan datang dari dapur untuk menghidangkan ikan bakar. Silakan tuan mari makan ini sebentar dan tidak kata ganti. Kok aku pangeran istri wanita nelayan aku pengen
kosakata tidak baku, kosakata percakapan. Aduh. Konjungsi temporal, suatu ketika, suatu hari. Kata kerja, menemui, melamun, memilih, menarik, membaca, memainkan, mengajar, memasak, menyukainya, menghidangkan, mencintainya, mengangguk-angguk. Kata sifat, bijaksana, menarik hati, cantik, berkulit hitam, ada yang putih, bertubuh pendek, bertubuh semampai, hatinya sangat baik, pandai memasak. Kalimat seru, kata perintah, kata tanya. Selamat pagi pangeran, atur. Selamat pagi, siapa kau? Mendengar pangeran sedang bingung memilih calon istri. Aduh, wahai yang mengapa aku memilih istri yang begitu pendek? Kata sapaan. Tuan memakai nelayan. Selamat pagi pangeran, atur. Itulah hasil diskusi kami. Silakan berikan kesempatan teman-teman atau ada yang menanggapi. Ya, silakan teman-teman. Atau ada yang menanggapi. Bagaimana? Ya, silakan. Pada kelompok syair Atem Pantun, ada yang mau ditanggapi hasil diskusi kami? Nah, bagaimana kelompok yang lain? Iya, silakan. Dengarkan ya, kelompok puisi, tanggapan dari kelompok pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami yang pantun untuk bisa menanggapi kelompok puisi. Menurut saya, jawaban yang disampaikan oleh kelompok puisi pada bagian resolusi kurang tepat. Seharusnya yang menjadi resolusi adalah perkataan Ari, yaitu sebaiknya setelah sekolah nanti kita mengunjungi untuk mengetahui apa yang terjadi pada Dika, bukan? Bagian yang terakhir tes drama yaitu Winda, Haris, Nala, dan Dian setuju dan usulan ada sore hari mereka berkumpul dan berangkat bersama menuju rumah Dika. Di sana mereka menemukan Dika sedang merapikan barang dan dagangannya ibunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok pantun. Kembalikan ke kelompok puisi. Terima kasih atas tanggapannya, dan kali kita akan memperbaikinya. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok puisi hari ini. Jadi benar sekali, struktur dari tes drama ada 3 yang dalam tadi analisis. Yang pertama ada apa strukturnya tadi? Analisis prolog. Ada prolog, apa lagi? Dialog dan epilog. Dan di dialog kalian lagi cari elemennya. Ada berapa elemen di dialog tadi? 3. Ada 3. Apa itu? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian juga dianalisis kaidah kebahasaannya, ya. Apa saja kaidah kebahasan yang sempat kalian analisis tadi? Apa saja itu? Iya, ada kata ganti. Apa lagi? Kalimat langsung. Iya. Apa lagi? Kata kerja, Kata sifat, Iya. kata sapaan, Iya. konjungsi temporal, Iya. kata kerja baku, dan kosakata percakapan. Iya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak sudah berdiskusi dengan temannya, sudah mengenal apa struktur dari teks drama yang kalian amati, kemudian kaidah kebahasannya seperti apa. Ya. Sekarang berikan tepuk tangan untuk kita semua karena jadi alhamdulillah tadi sudah LKPD-nya sudah didiskusikan, dan setelah ibu amati ternyata anak-anak itu sudah bisa menjawab meskipun ada beberapa bagian yang masih kurang lengkap, tapi secara keseluruhan sudah bagus. Ada satu
yang itu tadi perhatikan cukup baik yang diraih oleh kelompok saya. Jadi bukan berarti kelompok tadi ini tidak bagus, tapi semuanya nilainya berimbang, hanya beda tipis saja, ya. Namun secara keseluruhan penampilan anak-anak di depan, hasil jawabannya secara keseluruhan cukup memuaskan, ya. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, ya, Ibu ada permainan sebelum kita tutup, ya. Silakan dirapikan dulu mejanya. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri, silakan berdiri. Permainannya setiap siswa harus berpasangan. Yang tidak punya pasangan silakan berpasangan. Silakan berpasangan. Pasangan yang satu dengan pasangan yang lain tidak boleh terlalu dekat. Ya, jaga jarak. Ya. Kemudian silakan menahan masing-masing pasangan berhadapan. Masing-masing pasangan berhadapan. Ya, dengarkan instruksi dari Ibu. Permainannya adalah kita akan bermain tepuk cerdas cermat. Ya. Yang berada di posisi kanan, angkat tangan yang berada di posisi kanan. Ya. Yang berada di posisi kanan, ya. Yang berada di posisi kanan namanya cerdas. Ingat namanya? Yang berada di posisi kiri angkat tangan namanya cermat. Aturannya adalah, ya, kalau Ibu mengatakan cerdas, siapa cerdas? Kalau Ibu mengatakan cerdas, maka cerdas harus segera menepuk tangannya cermat. Ya, silakan letakkan tangannya di depan. Tangan kanan di depan, sama. Tangan kanan di depan. Ya, tangan kiri di belakang. Ya, kalau Ibu mengatakan cerdas, maka si cerdas harus segera menepuk tangan cermat. Kalau berhasil menepuk tangannya cermat, berarti 1-0. Saya ulang ya. Konsentrasi. Ibu sebut cer. Tahu namanya apa? Cermat atau cerdas? Cermat. Oke. Yang Ibu sebut itu yang menepuk. Yang Ibu sebut itu yang menepuk, ya. Cermat. Bisa Mbak Alu? Tidak, berarti tidak bisa. Bisa menepuk? Berarti cermat yang benar. Siap? Bersiap kan? Cerdas. Coba satu baris berbaris. 5 masih kira.
Ya, silakan. Hari ini kita sedang mempelajari tentang struktur drama, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Bagus sekali. Kasih tentang ada tambahan yang bisa lagi satu. Ya, silakan Diana. Ada tambahan bahwa dialog terdiri atas 3 elemen yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi. Iya. Masih ada? Ya, silakan tambah. Selain struktur, kita juga sudah mempelajari kaidah kebahasaan teks drama. Iya, kasih tepuk Jadi, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempelajari struktur teks drama yang terdiri dari 3, prolog, dialog, dan epilog. Dan dialog terdiri dari 3 elemen yaitu Orientasi, komunikasi, dan resolusi. Ya, dari 2 hal yang kita pelajari, struktur dan kaidah pembahasan teks drama. Jadi untuk pelajaran selanjutnya, anak-anak setiba di rumahnya masing-masing buka kembali pelajarannya dan silakan lihat apa yang materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Ya, baiklah sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini kepada anakku